selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pramod Pikun terkejut bukan main bahwa yang dimaksud pemuda tanpa pusat adalah Suto Sinting alias pendekar mabuk. Apa yang diinginkannya dari Suto? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Betul, apa kau kenal dengan murid si gila tuak? Wah, kena sekali. Dialah yang bernama Suto Sinting, bergelar pendekar mabuk. Tapi, aku tidak tahu apakah dia punya pusar atau tidak. Aku belum pernah memeriksa perutnya. Suto Sinting. Geram suara serak perawan sesat. Sinar matahari pagi menerobos mulut gua. Pramod Pikun terpaksa bersedia membantu perawan sesat mencari Suto Sinting. Tapi orang tua renta itu tidak tahu kemana arahnya. Suto bisa ada di mana saja menurutnya. Satu hal yang membuat Pramod Pikun bingung, bagaimana ia harus keluar dari gua bertebing tegak lurus itu. Tapi hatinya segera merasa lega setelah dia ingat pada perawan sesat di sampingnya. Tentunya, perawan sesat tidak akan tinggal diam. Naiklah ke punggungku, kata perawan sesat. Hah? Aku? Pramod Pikun menepuk dadanya sendiri. Iya, kamu naik ke punggungku. Ku gendong memanjat tebing terjal ini, kata perawan sesat sambil menyentak. Sambil tetap memegangi tongkat, Pramod Pikun mau tak mau naik ke punggung, digendong belakang oleh perawan sesat. Pegang yang erat ya? Ya, jawab Pramod Pikun sambil membayangkan mungkin dulu beginilah ia dibawa oleh perawan sesat ke dalam gua itu. Ada yang mengganjal di punggungku dengan keras. Apa ini? Jangan main kamu ya tua rentah. Hah? Itu tongkatku yang mengganjal. Tongkat yang mana? Tunggu, ku cabut sebentar. Dan Pramod Pikun membetukal letak tongkat putihnya. Sebentar ditunjukkan kepada perawan sesat. Tongkat yang ini maksudku. Oh, ya sudah. Pegangan yang kuat ya. Jatuh tidak aku tanggung loh. Pramod Pikun sangka dirinya akan dibawa terbang oleh perawan sesat. Tapi nyatanya tidak begitu. Dengan menggunakan ilmu aneh, perawan sesat merayap dinding tebing bertegak lurus itu dengan cepat. Kaki dan tangannya bagaikan mengandung perekat yang amat kuat. Ia merayap cepat seperti seekor cicak menggendong makanannya. Cerap, 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 cerap. Dalam waktu singkat, tubuh mereka sudah sampai di dataran atas tebing. Perawan sesat setakkan punggungnya ke depan dan tubuh Pramod Pikun terlempar jatuh telentang dengan meringis. Patah tulang pinggangku kalau begini caranya. Cepatlah bangkit, jangan seperti bayi yang belum disapi, perintah perawan sesat dengan tegasnya. Pramod Pikun berjingkat bangkit dalam satu sentakan pinggang. Kejap berikutnya, ia sudah berdiri tegak dengan kedua kaki sedikit merendah. Lalu kedua kaki itu ditegakkannya. Ia berkata kepada perempuan yang punya keahlian merayap dinding itu. Aku tak tahu arah mana yang pertama kali harus kita tuju. Seperti kataku tadi, Suto bisa ada di mana saja. Artinya dia susah dicari dan ditentukan tempatnya. Baik, kalau begitu kita berpencar. Kau ke utara dan aku ke selatan.
kata perawan sesat. Kalau aku temukan Suto, bagaimana aku harus menghubungimu? Tahan napasmu, panggil namaku 3 kali, hembuskan napas ke atas. Paham? Paham. Kalau itu kulakukan, kau pasti akan datang. Ish, kalau tidak, untuk apa aku memberitahu caranya? Setelah ucapkan kata itu, perawan sesat melesat pergi bagaikan kilat menuju ke arah selatan. Peramal pikun sempat terbengong dalam gerutuannya. Siapa saja kalau mendengar namanya dipanggil, ia akan datang. Sambil ia segera langkahkan kaki ke arah utara, perawan sesat tiba di sebuah desa. Desa itu pernah disinggahi Suto. Bahkan, Suto pernah bermalam di rumah keluarga Krio Suntuk yang amat kagum dengan kisah pendekaran. Untuk lebih jelasnya, silakan nonton Serial Pendekar Mabuk dalam episode Darah Asmara Gila. Di desa itu ada kedai, dan di kedai itu Suto pernah singgah untuk mengisi tuak dalam bumbungnya. Di sana, ia pun pernah bertemu dengan lelaki berkumis tebal dan berbadan besar tinggi. Jari tangannya sebesar pisang dalam arti kiasannya. Lelaki itu bernama Singo Bodong. Kedai itu sekarang dalam keadaan ramai pembeli. Perawan sesat sengaja datang bersinggah di kedai itu. Sekedar minum adalah alasan yang tepat untuk bertanya ke sana sini tentang Suto Sinting. Ia duduk di bangku pojok, sementara di bangku sudut berseberangan ada pula perempuan yang ikut nongkrong di situ, berpakaian serba hitam dengan trisula terselip di pinggang kanannya. Kehadiran perawan sesat menjadi pusat perhatian para pembeli di kedai itu karena rambut acak-acakan dan wajah cantik sangat menarik perhatian setiap orang. Pedang gading berukir itu pun membuat banyak mata mengaguminya. Minum, katanya pada pemilik kedai, seorang perempuan berbadan kurus. Kopi atau teh panas, Neng? Nona. Arak, jawab perawan sesat. Wajah cantik yang sangar sempat bikin gemetar pria muda yang ada di samping kirinya. Pria muda itu pun segera pindah tempat duduk dan mata perawan sesat memperhatikan dengan tajam, berkesan liar dan ganas. Minggirnya pria muda itu, lelaki berikat kepala putih dengan baju merah lusuh, menjadi orang terdekat jaraknya dari perawan sesat. Kepada lelaki itu, perawan sesat serukan tanya, "Heh, kau kenal dengan lelaki bernama Suto Sinting? Kalau kenal, tunjukkan di mana tempatnya. Aku perlu bertemu dengannya." Saya tidak mengenalnya, Nona. Bodoh. Iya, memang bodoh saya ini. Lelaki berbaju merah itu merendahkan diri dengan wajah pucat. Baru disentak dengan kata bodoh saja, wajahnya sudah langsung serupa dengan mayat. Arak pesanan disediakan oleh pemilik kedai. Perawan sesat meneguknya dengan rakus. 2 orang pemuda berseberangan arah dengannya saling berkasak kusuk. Sayang sekali ya, cantik-cantik tapi rakus. Shh, bukan begitu. Yang benar, sayang sekali ya, rakus-rakus tapi cantik. Itu tidak akan menyinggung perasaannya kalau dia mendengarnya. Rambutnya habis terkena racun apa ya? Kok bisa out-outan begitu? Jangan-jangan dia habis diperkosa. Shh, jangan bilang begitu. Yang benar, rambutnya habis memperkosa siapa? Itu tidak akan menyinggung perasaannya. Sepotong jada atau ketan bakar tiba-tiba melesat cepat masuk ke mulut orang yang sedang bicara. Drub. Orang itu jadi mendelik. Tak lagi bisa berucap kata apapun kecuali sambil tuding-tudingkan mulutnya sendiri. Maksudnya, minta bantuan temannya untuk mencopotkan ketan bakar yang melesak masuk ke mulut. Tapi temannya belagak tidak mendengar. Belagak tundukkan kepala, tak berani berkutik. Perawan sesat serukan kata, "Siapa di antara kalian yang tahu lelaki bernama Suto? Ada atau tidak?" Tak ada yang menjawab. Semua diam dan ketakutan. Perawan sesat lemparkan pandangan ke pemilik kedai. Perempuan tua yang kurus kering itu buru-buru gelengkan kepala sebelum ditanya. Berhasilkah perawan sesat menemukan Suto Sinting alias pendekar mabuk di kedai itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai.
Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.